Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Badan Legislatif DPR RI, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, kemudian yang mewakili dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian PAN RB, Kementerian Desa PDTT, Kemenkumham, hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama tentu kita harus menyatakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan serta kesempatan, karena di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua sekarang masih bertarung di dapil-dapil mungkin kita masih melaksanakan tugas kenegaraan seperti ini. Amin. Inilah harapan kerja tingkat 1 pemerintah dengan Badan Legislatif DPR sesuai dengan surat Wakil Ketua nomor B 1372 LG 0102 2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal undangan rapat kerja Badan Legislatif DPR RI dalam rangka pembahasan tingkat 1 atas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Berdasarkan surat Ketua DPR RI nomor B 8602 2023 tanggal 11 Juli 2003 hal penyampaian RUU usul DPR RI. Selanjutnya Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden nomor R45 Presiden 09 2003 tanggal 18 September 2003. Jadi kami menerima tanggal 18 September 2003 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 2015 tentang desa. Dalam surat Presiden ini, Bapak Presiden menugaskan kami selaku Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Keuangan, Menpan RB, Mendes PDTT dan Kemenkumham untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU. Kemudian kita menyampaikan pendapat dan pandangan pada pemerintah atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua ini. Yang pertama, pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyebut baik penyampaian hal inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU perubahan kedua atas Undang Desa. Seperti kita ketahui bersama bahwa terjadi dinamika atas implementasi Undang-Undang Desa dalam rentang waktu memasuki tahun ke-10. Ini namanya trial and error. 10 tahun berlaksana akan kelihatan plus minusnya. Nah, di antaranya yang diaspirasikan oleh rekan-rekan kepala desa, perangkat desa, juga pengurus kelembagaan desa kepada pimpinan DPR RI dan kemudian juga kepada pemerintah berkali-kali. Kami juga sering sekali menerima perwakilan menyampaikan aspirasi dalam berbagai macam yang terkait dengan implementasi undang-undang ini. Yang intinya adalah mereka meminta untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan beberapa ketentuan dalam undang-undang desa yang berlaku. Kemudian kami bersama pemerintah prinsipnya menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama-sama atas usulan inisiatif RUU perubahan kedua undang-undang desa. Tentunya memperhatikan keselarasan ketentuan peraturan undang-undang yang terkait lainnya supaya tidak terjadi overlapping baik dalam aspek formil maupun dari aspek materi atau substansinya, terutama hal-hal krusial yang memang terjadi di lapangan dan dirasakan di lapangan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun teman-teman di desa. Yang kedua adalah komitmen bersama antara DPR RI
dan pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang utama, saya kira itu. Dan menjadi prioritas penting dari pemerintah sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa. Prinsip utama dari pemerintah adalah memperkuat desa. Dan ini memperkuat desa ini yang pertama adalah untuk terjadinya pemerataan pembangunan, tidak hanya urban oriented, tapi juga rural oriented, sehingga secara bersama-sama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan di tingkat perkotaan atau urban dan di rural di desa itu akan menjadi kekuatan besar untuk mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini kedua juga kita spirit filosofi dari pemerintah adalah agar tidak terjadi fenomena seperti di beberapa negara lain, seperti di Jepang dan di Korea, di mana 93% penduduk di Jepang itu sudah tinggal di kota. Kenapa? Karena pembangunan berorientasi kepada perkotaan. 3 perkotaan megapolitan utama Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Sementara Korea di megapolitan Seoul dan di Busan. Apa yang terjadi? Anak-anak terjadi urbanisasi yang luar biasa besar. Anak-anak muda terperangkap dalam jebakan iklim yang sangat kompetitif, dan kemudian mereka harus berjuang untuk membiayai living cost, kehidupan yang mahal, dan akibat kemudian mereka harus fokus pada pendidikan karena kompetitif, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka terlambat kawin, menikah pun mungkin punya anak 1-2 karena biaya hidup tinggi. Satu riset bahkan pernah kami baca itu 15% masyarakat Jepang yang usia 30-an tahun ke atas, jangankan pernah kawin, belum pernah mengalami sexual experience. Jadi belum pernah mengalami pengalaman seksual, itu fakta, data. Nah, ini cuma nggak ketahuan nama itu Dirjen Pemda saya aja. Kalau tahu nama Dirjen Pemda saya, dia berangkat ke Jepang terus mungkin. Dan akibat yang terjadi sekarang, kita tahu problema terbesar Jepang itu, saya baru pulang juga dari Jepang, diskusi dengan sekretaris kabinetnya, dengan semua pemerintahan, ini sama saja. Persoalan mereka yang paling utama adalah minus population, karena terlambat kawin dan lain-lain. Dan apa solusinya? Memberikan insentif-insentif, tapi juga supaya mau kawin dan mau punya anak, tapi susah. Yang paling pokok sekali, yang paling mereka nggak bisa saya lakukan adalah mereka ingin mengembalikan solusi kembali ke desa, dan mereka nggak mau pulang ke desa. Nah, oleh karena itu sebelum terlambat, memang waktunya, sebelum Indonesia terjadi seperti itu, kita harus memperkuat strategi besar kita adalah memperkuat pedesaan. Dan ini kami pemerintah sangat konsisten untuk kepada prinsip ini, yaitu memperkuat desa. Nah, untuk itulah diantaranya pemerintahan Pak Jokowi yang mengeksekusi Undang-Undang 14. Undang-Undang 14 ini dibuat juga di militime. Nah, teman-teman desa ini jagoan, pandai membaca situasi politik gitu kan. Iya. Nah, ini militime waktu itu tahun 14, jadi sekarang itu dieksekusi oleh Pak Jokowi dengan pertama kali memberikan dana desa 2015 70 juta, 70 triliun dan seterusnya. Nah, tapi sekarang kita melihat bahwa teman-teman desa menginginkan ada tambahan, ada hal-hal baru yang mereka hadapi sebagai kendala untuk sama prinsipnya memperkuat desa. Nah, di antaranya mengenai masalah anggaran, masa kerja, dan lain-lain. Saya kira semua sudah disampaikan. Kita prinsip ingin memperkuat desa, tapi jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip dan bertentangan undang-undang yang lain.
kira-kira gitu. Apalagi menyangkut masalah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena terlepas dari banyak yang positif dengan pembangunan desa, kita ya kalau angka banyak sekali lah, udah ya, jalan, tumpung dan lain. Tapi juga kita tidak menutup juga, saya sudah sampai pada teman-teman desa, tidak menutup juga ada dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah sejumlah teman-teman sahabat desa yang menjadi ya kalau angka banyak sekali lah, udah menjadi masalah lahan, tumpung dan lain, kira-kira seperti itu. Tapi juga kita tidak menutup juga, saya sudah sampai pada teman yang saya hormati pimpinan dan anggota Badan Data dan Legislasi DPR RI. Di antaranya kami menyampaikan beberapa hal. Sejumlah teman-teman sahabat desa yang menjadi dalam usulan inisiatif RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, inisiatif DPR, yang menurut kami perlu kesepahaman yang adil dan bijaksana dalam forum pembahasan selanjutnya. Jadi sekali lagi, dalam perubahan undang-undang ini, prinsip utamanya kita memperkuat desa untuk mencegah terjadinya problem yang kami sampaikan tadi, seperti di Jepang maupun di Korea, sebelum terlambat Indonesia. Nah, namun dalam rangka memperkuat desa ini, kita juga harus melihat bahwa anggaran harus efisien, sistem pemerintahan harus baik, dan kemudian perencanaan tepat sasaran, betul-betul bukan hanya sekedar memberikan power yang lebih besar kepada desa, yang kemudian power itu kemudian bisa cenderung nanti disalahgunakan, seperti Lord Acton, power tends to corrupt, gitu. Nah, memperhatikan pokok-pokok perubahan kedua undang-undang desa sebagaimana termuat dalam RUU inisiatif DPR RI, ada 16 bab dan 122 pasal. Dengan adanya usulan perubahan, maka akan menjadi 16 bab, 129 pasal. Dengan keterangan bahwa terdapat 7 pasal usulan baru, kemudian ada 18 pasal yang mengalami perubahan, dan 22 ayat berubah, dan 1 ayat dihapuskan. Juga terdapat perubahan penjelasan pasal. Dari 18 usulan perubahan, kami melihat bahwa ada 9 pasal yang mungkin pemerintah kurang setuju atau perlu dibicarakan. Kemudian 9 pasal lagi sebagian ayatnya disetujui. Ada 7 usulan baru dari DPR RI. Ada 5 pasal yang perlu untuk dibicarakan. Sedangkan pemerintah juga mengajukan 1 pasal untuk perubahan. Dan ada 2 pasal baru urusan pemerintah. Jadi dari pemerintah ada 1 pasal yang itu diusulkan untuk diubah, yang sudah ada, tapi juga ada 2 pasal urusan baru. Nah, pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 119. Kemudian ada 7 pasal usulan baru, 5A, 5B, 34A, 50A, 72A, 87 dan 121A. Di samping itu terdapat usulan perubahan penjelasan pasal undang-undang. Itu dapat. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.